Bapak Ibu peserta seminar nasional Universitas Negeri Padang, selamat siang. Pada kesempatan ini saya membawakan makalah berjudul Tumbuhan Pangan dan Pemetaannya di Hutan Taman Kumi Banten, Desa Wanagiri, Buleleng, Bali. Kami bertiga, Nyoman Wijana, saya sendiri, Sanusi Mulyadi Harja, dan Ide Ayu Purnama Bestari. Kami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kita awali dari pendahuluan. Pangan secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Kontribusi hutan bagi ketahanan pangan antara lain sebagai sumber genetik bagi kelangsungan pengembangan varietas tanaman pangan dan memberikan peran sebagai lingkungan pelindung dan menyediakan jasa ekosistem. Dalam kajian ekologi, pemetaan pencarian spesies tumbuhan di alam asli sangat penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan keruangan dan keberlanjutan konservasi terhadap spesies tumbuhan yang digambarkan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai spesies tumbuhan pangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Wanagiri dan peta pencariannya di ekosistem aslinya. Metode penelitian. Dalam pelaksanaan metode penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah di salah satu desa yang ada di Bali yang namanya Desa Wanagiri. Berikut saya sampaikan peta lokasi penelitian. Ini adalah peta lokasi Pulau Bali, di mana yang bertanda merah ini adalah menunjukkan satu desa yang ada di Pulau Bali yang berada di puncak yang paling tinggi. Nah, dari sini ada hutan yang cukup luas, yaitu sekitar 250 hektar. Nah, salah satu hutan yang dari luas 250 hektar itu adalah hutan Taman Kumi Banten. Nah, ini peta dari hutan Taman Kumi Banten. Pada lokasi penelitian Taman Kumi Banten inilah kami melakukan pengambilan data terhadap spesies tumbuhan pangan. Populasi dari penelitian ini kami bagi atas dua aspek, yaitu aspek ekosistem dan aspek sosiosistem. Dari aspek ekosistem itu menyangkut tumbuhan yang ada di hutan Taman Kumi Banten yang tercover oleh kuadrat. Jumlah kuadratnya itu ada sebanyak 86 kuadrat. Sedangkan sampel sosiosistemnya itu kami menggunakan informan dari masyarakat yang terdiri atas beberapa komponen masyarakat. Jumlah total informannya itu ada sebanyak 25 orang. Peletakan kuadrat di lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar ini. Pada lokasi penelitian di Taman Kumi Banten dibagi atas dua zone, yaitu zone 1 dan zone 2. Dari aspek sosiosistemnya, kami menggunakan metode wawancara, observasi, dan deep interview. Data kerja dari Sunaryanto 1976. Analisis data. Analisis data untuk aspek ekosistem kami menggunakan statistik ekologi, sedangkan untuk sosiosistem dan pemetaan tumbuhan pangannya kami analisis secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya berupa komposisi spesies tumbuhan yang ada di Taman Kumi Banten. Dari hitungan jumlah pohon yang ada, kami menghitung ada sebanyak 346 pohon per hektar. Bila kita mengacu pada ketentuan yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali, di dalam 1 hektarnya itu minimal ada 700 pohon. Sedangkan ketentuan yang disampaikan oleh Dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 1 hektarnya itu ada sebanyak 1000 pohon. Karena diketemukan 346 pohon atau individu, maka kategorinya untuk jumlah individu yang ada di hutan Taman Kumi Banten termasuk kategori sedang. Lalu berikutnya dari spesies tumbuhan berguna. Ada sebanyak 67 spesies
yang diketemukan di hutan Taman Bumi Banten. Dari 67 spesies itu ada sebanyak 60 spesies. Nah, ini contoh dari beberapa spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Spesies tumbuhan yang ada di hutan Taman Bumi Banten, khususnya pada spesies tumbuhan pangannya, kami telah petakan. Dari hasil pemetaan itu tampak bahwa sebaran spesies yang ada di zona 1 dan zona 2. Ternyata spesies tumbuhan itu berdasarkan gambar pemetaannya itu terdistribusi secara gambar petanya seperti berikut ini. Nah, ini gambaran dari spesies tumbuhan pangan yang ada di hutan Taman Bumi Banten. Ruang yang kosong ini bisa digambarkan spesies tumbuhannya di wilayah ini, pada daerah ini akan digunakan dan dikembangkan sebagai fasilitas wisata. Sehingga mengawali pengambilan titik kuadratnya adalah dari sebelah dari areal yang akan digunakan sebagai fasilitas wisata. Pembahasannya bahwa tumbuhan pangan yang ada di hutan Taman Bumi Banten itu merupakan hasil hutan, bukan kayu. Lalu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti LIURS ini menyampaikan bahwa di dalam hutan kajiannya itu paling tidak diketemukan ada 77 jenis makanan yang dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada 26 jenis kacang-kacangan dan seterusnya. Penelitian yang lain yang terkait dengan WETS yang dilakukan di Ethiopia, nah di sini cukup menarik, yaitu diketemukan 88 tumbuhan liar yang asli di Ethiopia itu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Nah, ini sangat bagus, dia meneliti tentang berbagai spesies tumbuhan liar yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Lalu dari segi agama, di Bali umumnya setiap tahun akan menyelenggarakan penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan lewat satu hari raya yang disebut dengan Tumpah Uduk atau Tumpah Ngatak. Simpulan dari penelitian ini adalah yang pertama bahwa diketemukan ada sebanyak 67 spesies tumbuhan yang ada di hutan Taman Bumi Banten. Dari 67 itu, 60 spesies itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan 7 spesies belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari 60 spesies tumbuhan yang digunakan itu, dapat dirinci bahwa untuk sarana upacara digunakan ada sebanyak 27 spesies, untuk bahan pangan ada 23 spesies, untuk bahan pangan ada 22 spesies, obat-obat tradisional ada 12 spesies, dan untuk bahan industri ada 2 spesies. Dari tumbuhan berguna khusus pada tanaman pangan, bagian yang paling sering digunakan adalah bagian buah, biji, bunga, dan daun. Dilihat dari pemetaannya, maka dari hasil pemetaan yang ada, tampak bahwa sebaran spesies tumbuhan pangan terdistribusi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan makalah ini ada manfaatnya.